Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan bagi WP pribadi atau WP badan atas beberapa jenis penghasilan yang pemotongannya bersifat final. Objek pajaknya berupa hadiah, undian, bunga dari deposit, perbedaan bruto atau omset penjualan, transaksi saham, transaksi pengalihan harta, dan yang terakhir itu usaha konsumsi. Yang memotong PPh pasal 4 ayat 2 yaitu ada koperasi, penyelenggara kegiatan, otoritas, bursa, dan bendaharawan. Objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama bunga deposit, tabungan, dan diskon SBI. Dasar hukum PP 131 tahun 2000. Yang pertama 20% dari jumlah bruto atas bunga deposit, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima WP, DN, dan BUT. B. 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B atas bunga deposit, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima WP, LN. Contoh perhitungannya, Aditya menyimpan uang deposit di bank BCA sebesar 100 juta dengan tingkatan bunga 12% per tahun. Hitung besarnya bunga deposit dan PPh pasal 4 ayat 2. Jawabannya bunga deposit sama dengan 12% dikali 100 juta per 12 sama dengan 1 juta. PPh pasal 4 ayat 2, 20% kali 1 juta sama dengan 200.000. Yang kedua tuh transaksi saham di Bursa Efek. Dasar hukum PPh nomor 14 tahun 1997 yang A itu 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham di Bursa Efek. Kedua itu 0,1% dari nilai transaksi plus 0,5% dari nilai pasar saham pada saat penawaran umum perdana atas transaksi saham di Bursa Efek. Contoh perhitungannya, Tuan Dilan menjual 100.000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar. Hitungan besar ya PPh pasal 4 ayat 2. Jawabannya PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham 0,1% dikali 3.000 dikali 1 lembar sama dengan 3.000. 3 bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek. Sama dengan dasar hukum sama dengan PPh no 16 tahun 2019. Pertama bunga obligasi dengan kupon 15% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi untuk WP, DN, dan BUT. 20% dari bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi atau tarif P3B untuk WP, LN selain BUT. Yang kedua tuh diskonto obligasi dengan kupon 15% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk WP, DN, dan BUT. 20% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk WPLN selain BUT. PPh pasal 4 ayat 2. Yang ketiga diskonto obligasi tanpa bunga 15% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk WP, DN, dan BUT. 20% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk WP, LN selain BUT. Yang keempat bunga atau diskonto dari obligasi yang diterima dan diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada BPPM dan lembaga keuangan. 0% dari jumlah bruto bunga atau selisih lebih dari harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan untuk tahun 2009 sampai dengan 2010. 15% dari jumlah bruto bunga sesuai atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2011 sampai dengan 2013. PPh pasal 4 ayat 2. 15% dari jumlah bruto bunga atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2014. Contoh perhitungannya itu PT Mino pada saat penerbitan perdana tanggal 1 Juli 2017 membeli 10 lembar obligasi dengan kupon seharga 9 juta per lembar. Nominal obligasi 10 juta per lembar. 2017
Jangka waktu obligasi 5 tahun, bunga sebesar 16% per tahun. Jatuh tempo, bunga tiap tahun 30 Juni dan 31 Desember. Penerbitan perdana tercatat di BEI, hitung besarnya bunga obligasi dan PPh pasal 4 ayat 2. Jawabnya, bunga sama dengan 6/12 kali 16% dikali 10 juta dikali 10 miliar sama dengan 8 juta. 15% dikali 8 juta sama dengan 1,2 juta. Hukum PPh no 123 tahun 2000. Contoh perhitungannya, PT Oke Ons penyelenggara penarikan hadiah undian atas nilai 100 juta. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang. Berapa besarnya PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian tersebut? Jawabnya, PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Selanjutnya sewa tanah nih, contohnya selanjutnya ada sewa tanah dan bangunan dari hukum PP 034 tahun 2017, 10% dari jumlah bruto. Contoh perhitungannya, pada bulan Juli 2017 Raffi Moreno menyewakan rumah kepada Kinan Pali yang berprofesi sebagai pedagang kue sampai dengan Desember 2017 sebesar 110 juta yang dibayar pada tanggal 3 Juli 2017. Hitung besar PPh pasal 4 ayat 2 terkait transaksi sewa antara Raffi Moreno dan Kinan Pali. Jawabnya ada 10% dikali 110 juta sama dengan 11.000. Dan penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan dasar hukum PP 034 tahun 2016. LA, ada wajib pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah, bangunan dan bangunan sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. B. Pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebesar 1% dari jumlah bruto nilai. C. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah BUMN yang mendapat penguasa khusus dari pemerintah atas BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 0% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Contoh perhitungan, pada tanggal 2 Mei 2017 Rahmat membeli 1 unit rumah dari PT Gria Prasada seharga 800 juta secara tunai. Antara PT Gria Prasada dengan Rahmat belum dilakukan penandatanganan AJB, melainkan penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli atau PPCB. Hitung PPh pasal 4 ayat 2. Jawabnya 2,5% dikali 800 juta sama dengan 20 juta. Penghasilan usaha jasa konstruksi dasar hukum PPh 051 tahun 2008. Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyediaan jasa memiliki kualifikasi usaha kecil sebesar 2% dari penghasilan bruto. Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyediaan jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 4% dari penghasilan bruto. C itu jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyediaan jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. Jasa perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha 4% dari penghasilan bruto. Jasa perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyediaan jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 6% dari penghasilan bruto. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.